Oh, iya kan? Satu adalah Pak, di mana orang masuk pertama jenis anggrek dulu. Jenis ini dulu. Kalau di Belanda Pak, di Belanda dibikinin poster gede kan Pak. Udah pernah kan Pak ke Aalsmeer? Mas Bintang ini loh yang punya. Aku dulu ketemu beliau di sana tempat Om Greg. Pak, luar biasa Mas. Pak Kolik. Luar biasa. Nah, apa tadi ide-ide kita Mas tadi kan? Oh, duduk sini Mas. Yuk. Yuk. Biasaan orang dulu datang kan? Seret foto. Oke. Sekarang dia mau kita kemanain dulu? Dia harus boleh milih dulu atau dia emang mau berhenti di situ? Berarti di depannya plasanya kurang gede. Atau kita arahkan dia ke ujung dulu agar aglonema itu nyebar ke seluruh Indonesia. Gitu. Oke, Saya kira silakan. memang ada ininya ya. Ada rutenya Pak. Iya, itu Orang ini gitu. kalau belajar ini kan harus runtut ya gitu ya. Dari apa dulu ke apa dulu. Iya. Sehingga memang peletaan tanaman ini menjadi sangat Kita penting mau- dalam mau konteks PS. tadi ya gitu. Aku mintain ya. Ya. Iya. Tapi saya nggak mau ngomong dulu lah. Ya oke, Pertama ngomong dulu boleh yang lain. Saya mau iya, memuji Mas, dulu Mas. Pak tempat ini Pak. Belum. Pak Kolik, bolehkah kami memberikan usulan kalau kita tiba-tiba nyerocos? Boleh, Iya. Nah, diperbolehkan. Nah, beliau udah menyatakan Iya. boleh, baru kita nyerocos. Tapi sebelum memberikan itu saya mau memberikan pujian dulu Bu. Oh iya benar. Memberikan Mbak, pujian lagi ya untuk tempat pakai ini ya. aja, Saya terus kira satu lagi bikin yang sebuah baru. Nggak pakai es. keberanian Nggak yang pakai luar es. biasa ya, Nggak pakai menurut gula. saya ya. Dua. Saya tahu ini kan tidak murah dan tidak cepat balik tuh Pak. Kalau kita ngomong modal tuh ya, gitu. Ini kalau nggak punya Kecintaan. kecintaan yang besar nggak akan melakukan ini ya. Iya. Dan terus kemudian yang kedua Mic-nya mana satu lagi? bahwa Oh ya, yang oke. dipakai kan anunya Pak Greg ya, apa ya ikonnya Pak Greg gitu ya, gitu. Padahal yang memprakarsa ini kan Pak Kolik kan sebetulnya gitu ya, sehingga saya kira itu juga kerendahan hati yang bagus sekali. Kemarin Pak, proses ini memang kita mulai waktu Pak Greg masih Anu Sugeng. Oh gitu ya, iya kan gitu. Ini saya izin Pak Greg, Oh. sementara Pak Greg itu kok mendukung, seneng Iya, gitu. iya. Lalu tiba-tiba di tengah perjalanan meninggal. Nah, iya. Belum lama ya, belum Iya. lama ya. Saya Jadi izin- Pak Greg menikmati tempat ini juga sudah? belum. Belum ya. Tapi baru ide. Baru ide-ide Ide ini masih. kita ngomong banyak itu Pak Greg masih ada. Lalu Pak Greg itu meninjau calon lokasi dulu ini Pak. Hmm. Sempat ke sini ditinjau muter-muter. Ini Pak lokasinya besok yang mau agung apa kayak gini. Lalu Pak beliau Agus senang. Kolik. Ini loh Tante Indri nyeritain. Iya. Ini baru ngirimin aku Bu, ceritanya gini loh gitu ya kan ya. Silakan Mas. Lalu Iya. ya inisiasi ini ya bersama Pak Greg sebelumnya. Iya ya. Iya. Lalu dilanjutkan Biasa. sama Pak Windri. Iya. Iya Pak, Itu dari segi niatan aja buat saya sudah bagus sekali dan diwujudkan ya Itu saya kira sudah bagus sekali. Nah sekarang mengenai memberi nilai tambah pada tempat ini ya sebagai ini kan orang datang ke sini tuh kan juga suatu keajaiban ya menurut saya ya. Mungkin kalau yang nanam itu mungkin karena cinta sudah ya sama tempat ini kan. Jadi nggak usah dicari sebabnya ya pasti mereka itu sudah dasarnya seneng kan berarti sudah itu ya gitu ya. Nah, tapi kalau orang datang ke sini itu memang tidak bisa dipungkiri pasti karena pengaruh media medsos ya. Pasti itu besar tuh pengaruhnya medsos ya. Jadi kalau kita ngelihat taman-taman yang bagus di Indonesia itu yang dimulai kan di Batu itu begini Pak. Memang saya kira sudah benar ada menara pandang, tapi menara pandangnya kurang tinggi Pak. Ternyata Pak, menara pandangnya kurang tinggi ya, sehingga orang sensasinya kurang meledak kayak banyak kalau ukuran sekarang. Nah, itu yang paling murah itu sebetulnya. Ya di tebing itu Pak sebetulnya paling murah atau tinggi gitu ya, misalnya orang naik ke sana nanti orang menikmati dibandingkan di tempat yang datar gini sama di tempat yang tinggi, saya kira sensasinya lebih bagus yang di atas ya kayak gitu ya. Terus kemudian ini masang paranet ini oke banget. Tadi saya sudah cerita sama Bu Murni, masang paranet ini kan nggak cuma untuk menapis men-screen cahaya ya, tapi juga men-screen air hujan ya, supaya air hujan nggak jatuh langsung ya kepada itu. Nah kami
punya pengalaman yang bagus Pak, saya sama Bu Murni menanam di Floriade di Belanda Pak, gitu ya. Di tempat yang tinggi ini, di atasnya nggak pakai paranet Pak, tapi pakai panel surya Pak. Oh, iya, ya. Nah, sekarang ini sudah ada panel surya yang transparan ya, betul. Transparan sudah ada, tapi yang belum ada memang panel surya yang bisa ditembus air, Pak. Itu belum ada yang perforated gitu ya, jadi ada lubang-lubang. Selnya rusak. Belum ada ya, jadi itu memang belum ada, sehingga memang itu panel surya kalau bawahnya tanaman itu masih mau Pak itu fotosintesis. Iya, tergantung kan sinar samping. Iya, kan tergantung ininya ya, tergantung kerapatannya ya. Kalau kerapatannya itu kan seperti ini berapa 70%? 75 ya. 75. Nah, itu kan pakai kaca burem, Pak. Kaca burem ataupun kaca transparan ya. Itu masih meneruskan cahaya. Pak ya. Cahaya gitu ya. Jadi saya kira itu hal itu keren banget, Pak, kalau itu dibangun. Larang nggak? Larang banget Pak. Sehingga menurut saya itu harus kerjasama dengan pihak yang itu kan dalam rangka siapa itu yang ini nanti ke depan udah nggak bisa direm Pak. PLN nggak sanggup ngerem Pak untuk orang akan pasang panel surya KB Pak. Nanti setelah tahun ke-6 atau ke-7 baru balik modal. Tapi nanti ke depan tambah murah lagi Pak. Tahun ke-3 ke-4 itu balik modal gitu ya. Jadi PLN bangkrut Pak gitu. Nah tapi nggak bisa dipaksa oleh keadaan, udah nggak bisa keadaan kira-kira gitu. Terus sehingga tempat ini mungkin memang kalau Bapak mengatakan ini hasilnya dari mana Ingkana? Dari tiket masuk kan ya. Terus jualan tanaman juga mungkin ada ya. Yang juga akan besar itu program Pak, program pendidikan apa. Saya kira itu penting sekali kita bikin programnya ya. Terus memang meskipun disebut aglonema park tidak mutlak hanya aglonema. Maksudnya gitu ya, supaya orang juga maksudnya yang eksklusif ya aglonema gitu. Tapi pelengkap-pelengkapnya mungkin kita tanamin juga hal-hal yang membuat orang mendapat tambahan pekerjaannya. Ini menu utama, nah, itu menu-menu sampingan. Jadi one stop shopping, jadi one stop program, boleh. Ya. Jadi misalnya kayak gitu. Ya. Nah, terus merchandise Pak. Aglonema itu kalau di sana kan tulip ya Pak ya, di Belanda ya Pak ya, di Keukenhof itu kan habis Pak, dieksplorasi habis. Semua yang kayak tulip itu segala hal Pak, untuk desain, tidak cuma melulu desain kaos, desain topi gitu ya, misalnya desain baju, ubin, segala macam Pak. Bros, dan itu kan Bapak tidak perlu bikin ubin, terus bikin pabrik ubin kan nggak perlu Pak. Bapak sama Roman gitu ya misalnya ya, pasti ada sama kasongan, kasongan, sama juga. Kasongan gitu Pak. Jadi tapi Jogja ini pusatnya seniman Pak, Pak nggak usah ragu-ragu Pak, nggak kalah sama Bali Pak, gitu, nggak kalah sama Bali, betul-betul nggak kalah sama Bali ya. Nah, sehingga memang memang ini awalan yang sangat baik Pak. Nah memang kalau misalnya saya punya ini seperti Bapak hari ini, itu benar-benar diseleksi dari yang diambil cuma 20 orang itu yang itu bisa 200 orang Pak daftar Pak. Karena sertifikatnya berharga Pak, gitu ya untuk mereka. Pemberian sertifikatnya laku Pak. Saya itu pernah punya pengalaman gitu ya. Itu orang dibayar nggak apa-apa, tapi kami dikasih makan, dikasih apa, tinggal di sini gitu supaya mereka nggak mondar-mandir ya Pak, misalnya gitu. Dan seterusnya monggo lah, pasti Bapak daftar belakang guru ya Pak? Enggak ya. Gitu ya. Itu kerjasama sama sekolah sama SMK ini, beliau ini kan dewanya SMK Pak, jadi SMK Landscape Pak, gitu. Juri lomba nasional. Aku kan juri World Skill LKS, World Skill juga. LKS lomba kompetensi siswa yang Kemendikbud. Ya kan saya juri nasional sama juri provinsi. Iya, selalu. Tapi juga juri internasional. Gitu. Untuk landscape. Sehingga kalau dikaitkan dengan lembaga-lembaga pendidikan orang nomati ini Pak, sekolah wakil banget Pak. Nah sehingga tinggal programnya yang antara rekreasi sama wisata sama pendidikan kan, edutainment kan gitu kan. Jadi Pak saya kira itu ya. Nyambung ya. Jadi gini Pak, nanti kalau memang Bapak memperluas, keluarnya itu harus lewat toko souvenir.
nggak boleh, bukan nggak boleh, ini bagus. Tadi aku lewat toko-toko kan, bener kan? Tapi kan orang harus masuk sendiri. Kalau besok, kalau Bapak memang masih situ, nggak ada pintu keluar selain lewat toko souvenir. Itu harus bagian dari pintu keluar. Dan makin dekat kasir, makin kecil barangnya. Gitu. Itu udah strateginya toko metro, toko apapun. Makin orang lagi antri di kasir, Pak, Indomaret apa itu masih makin kecil. Iya, jadi mulai dari tanaman, kok ada bros ya, kok ada peniti ini ya, kok ada kerudung aglonema ya, Bapak udah laku nggak ada yang itu, ya. Kok ada kerudung aglonema, kok ada apa lagi ya kan, dompet ada apa ya, kok orang bisa lewat situ dia, emang bisa ya. Mana tapi foto tanaman Cut Nyadin. Terus foto si Cut Nyadinnya sendiri ada. Mungkin, jadi belum masuk nih udah lorong dulu. Itu yang dilakukan di luar. Jadi orang udah experience. Nah, experience dulu akan melihat apa. Oke, aglonema Cut Nyadin, terus akan ada Anjani apa, atau kita bikin dulu karyanya Om Greg. Siapakah Om Greg, siapakah ini adalah sekian anak. Kemudian di dunia yang namanya aglonema ada berapa ratus sih? Ya, atau dunia dulu, Om Greg dulu, baru Thailand. Kan kita nggak mau promosiin Thailand banyak-banyak ya, Pak. Bapak tidak usah mencari sumber-sumber itu sendiri, Iya. Pak. Ada orang yang keahliannya membuat presentasi untuk pameran. Iya. Jogja pusatnya, Pak. Gitu ya. Kreatifnya itu ada di Jogja, Pak. Itu saya rasa mereka orang-orang yang orang-orang yang dedikasinya kepada seni dan kepada pendidikan masyarakat, kepada lingkungan itu. Minggu ini. Kelas perbanyakan minggu ini. Mungkin nggak aglonema aja kan, Pak ya? Gitu. Kayak gitu. Kalau program itu, aku merasa di sini sebenarnya ruang masih bisa dimanfaatkan. Nah, udah ada, tinggal sentuhan-sentuhan lagi. Ini kan wisata sejak depan itu apa namanya tadi itu? Apa sih, Pak? Maksudnya tadi Mataram. Puri Mataram. Itu Anda semua kan yang ngatur itu? Iya. Oh. Wah, itu kelengkapan yang. Itu, Tapi Pak. Sabtu Minggu rame kok emang. Katanya. Gitu, Sabtu Iya. Minggu rame. Ya tinggal Ada mengenerate wisatanya. toh, tinggal mengenerate aja, tapi mengenerate yang edukasi. Ya kan udah bagus kok, semuanya udah bagus. Kita cuma memberikan sentuhan-sentuhan gitu aja, ya kan, agar balik, ya kan, orang balik gitu kan. Ya, memang kayak gini kan bentuk hati. Lihatnya berarti dulu sosial. Dulu tapi ikonnya dulu Tugu Jogja itu loh, Bu. Oh iya. Tugu Jogja saya ambil, saya ganti Pak Greg. Iya. Lalu Ini masih masuk Jogja atau Magelang? Jogja, Atau Bu. udah Jawa Tengah ini? Jogja. Oh, ini masih Jogja ya? Ya udah, tinggal jual nama Jogja ya terus-terusan. Siap. Oke, apapun alasannya, ini udah yang terbaik, kami bangga Bapak mau mendedikasikan ini. Kalau kami memberikan masukan bukan mau ikut campur, tapi karena kita ingin ingin tambah lebih baik lagi. Terima kasih masukannya.